Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Dan selamat datang di channel YouTube-nya aku, Keluarga Vivi. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman aku tuh masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Dan aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video aku dan nonton video keseharian aku ya, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Oke, video kali ini itu aku di sore hari ya, di hari Rabu. Aku mau unboxing paket, ada 3 paket ya teman-teman. Video pertama ini adalah paket yang pertama, yaitu paket minyak wangi dan juga hand body ya teman-teman. Tapi kedaullah, ternyata hand bodinya itu packingnya kurang aman ya, padahal udah pakai bubble wrap. Kata suami, berarti emang rezeki kamu hand bodinya cuma segitu. Jadi ya udah aku relain, walaupun sebenarnya sih agak sedikit kecewa ya teman-teman. Paket yang selanjutnya yaitu adalah aku beli Kelly dan juga pembersih mukanya. Ini sempat viral banget ya, karena Kelly ini kan legend dan juga alhamdulillahnya tuh Kelly ini tuh nggak ada bahan merkurinya. Jadi insya Allah aman ya untuk anak muda maupun yang udah lanjut usia ya teman-teman. Makanya di sini aku mau coba sekalian juga untuk pembersih mukanya. Dan paket yang ketiga adalah bedak tabur. Karena kebetulan ya teman-teman, bukan kebetulan lagi, semua kebutuhan pribadi aku itu habisnya barengan, dan aku pilih barang yang menurut aku harganya terjangkau dan cocok untuk aku ya dipakainya. Aku beli merek Azura, itu yang shade-nya nomor 2 yang natural ya teman-teman. Dan di Kamis pagi harinya jam 4 pagi, aku dan suami itu rencana untuk saum ya, atau puasa. Jadi aku pengen masak yang simple aja, karena kan cuma kita berdua aja ya. Jadi aku putuskan untuk ceplok telur aja teman-teman. Nah kalau aku niat puasanya itu untuk mengganti ya teman-teman, karena aku tuh 2 kali melahirkan dengan jarak yang cukup dekat. Jadi lumayan banget itu hutang puasanya, dari yang menyusui, melahirkan gitu ya kan. Apalagi menyusuinya juga lama, sampai 2 tahun di anak yang kedua ya. Kalau anak yang pertama itu aku menyusui di sampai 1,5 tahun, karena setelah 1,5 tahunnya itu alhamdulillahnya aku hamil anak kedua ya, atau si dedeknya. Jadi hutang puasanya luar biasa banyak. Makanya kalau nggak dicicil luar biasa ya teman-teman. Setelah sahur dan anak-anak juga udah mulai pada sarapan ya, kita lanjut lagi ke klinik. Karena tengah malamnya itu si dede itu mengeluhkan tenggorokannya sakit, karena memang Afifah itu lagi batuk pilek ya teman-teman. Jadi pas anak ngeluh itu kayaknya udah gak nyaman banget tubuhnya. Jadi ya udah kita putuskan untuk berobat aja. Dan kedaulahnya setelah beberapa hari dede tuh udah mulai agak membaik. Sekarang generasi kakak yang batuk pilek, subhanallah ya teman-teman. Punya anak 2, kadang kalau satu sakit, kadang yang satu lagi nyusul. Pernah juga gitu sakitnya barengan, itu bener-bener yang kita kayak kurang tidur, kurang istirahat. Kita bener-bener harus pantau ya. Apalagi aku tuh punya trauma soal demam ya teman-teman, karena anak pertama aku itu pernah kejang demam. Jadi untuk anak yang kedua ataupun yang kakak usianya udah 5 tahun tuh aku tetap kayak khawatir gitu soal demam. Oke, lanjut lagi ke video. Ini udah sampai rumah ya teman-teman, karena kan kita berangkat ke klinik itu pagi banget ya, di jam setengah 8. Aku belum sempet beres-beres rumah gitu ya, kayak nyapu. Cuma kalau urusan dapur nyuci piring itu alhamdulillahnya udah selesai. Nah makanya di sini aku lanjut lagi untuk sapu-sapu rumah, dan alhamdulillahnya Afifah lagi tidur, jadi aku lebih leluasa. Jadi nggak terlalu yang mantau anak-anak gitu ya. Kadang kalau misalkan anak-anak lagi pada main, so aku bebenah tuh kayaknya agak worry gitu teman-teman, karena nggak ada yang liatin, nggak ada yang merhatiin gitu di luar rumah. Makanya pas lagi Afifah lagi tidur, ya udah aku langsung buru-buru sapu-sapu, karena kalau enggak ya ketunda tuh malah justru aku jadi makin males ngerjainnya. Alhamdulillah sapunya udah selesai. Aku mau lanjut lagi untuk jemur cucian. Jadi setelah sholat subuh ya, setelah sahur, sholat subuh, nah aku lanjut lagi untuk nyuci. Cuma nyucinya emang aku nggak record ya teman-teman, biar jemur pakaian aja lah aku recordnya. Nah di sini aku siapin dulu untuk gantungannya, biar nggak ribet ya nanti bolak-balik buat ngambil gantungan. Apalagi kalau misalkan lagi buru-buru, tiba-tiba gantungannya malah jadi kusut. Aduh, itu subhanallah ya nggak sih. Alhamdulillah cuacanya juga lagi cerah sejuk ya gitu teman-teman. Karena selain cerah, ada anginnya juga, anginnya sepoi-sepoi, dan teman-teman juga bisa lihat daun-daun yang bergoyang di pohon jambu, masya Allah.
bikin aku betah di luar rumah. Karena beneran deh kalau misalnya duduk di bawah pohon gitu ya, sambil menikmati udara yang Allah kasih dan kesehatan yang Allah kasih, itu Masya Allah nikmat banget. Oh ya teman-teman, lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai ataukah lagi berbenah? Semoga video aku ini bisa menghibur di waktu luang teman-teman atau di waktu yang lagi sibuk-sibuknya ya. Karena untuk di video kali ini ya aku cuma share kegiatan aku aja dan gak banyak sih video yang aku share ke teman-teman semuanya. Nah ini aku lagi buang sampah karena memang belum sempat ya tadi pagi. Karena kalau misalnya anak lagi sakit, itu semua pekerjaan rumah ketunda ya teman-teman. Kita fokusnya ke anak dulu. Soal pekerjaan rumah bisa nanti-nantilah, kita nyuri-nyuri waktu di saat anak lagi tidur misalnya ya. Nah di sini setelah buang sampah aku lanjut lagi untuk mengeringkan pakaian karena memang tadi pagi juga aku belum semuanya ya aku cuci dan aku keringin. Oh ya teman-teman, sambil ngeringin aku juga mau cerita ke teman-teman semuanya, nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman mau dengerin cerita aku. Jadi gini, di bulan Juli itu alhamdulillahnya aku sudah lulus monetisasi lewat 3000 jam tayang dan juga 500 subscriber. Tapi qadarullah-nya teman-teman, tantangannya tuh nggak cuma di situ. Handphone aku tiba-tiba yang mati rusak. Kemudian juga ya gitulah, gitu ada banyak cobaannya. Nah pada saat handphone rusak tuh aku mikir gimana aku tetap bisa YouTube untuk menaikkan jam tayang, karena kan 1000 lagi gitu ya untuk menggenapkan ke 4000 jam tayang. Akhirnya aku masukkan lagi email aku ke handphone Pak suami. Jadi untuk upload kemudian juga edit video aku menggunakan handphone Pak suami. Dan alhamdulillahnya setelah handphonenya udah ada sekitar di bulan Agustus ini, akhirnya tuh aku memutuskan untuk mengeluarkan Gmail aku di handphone Pak suami. Itu sudah monetisasi ya di 3000 jam tayang. Dan subhanallah setelah aku keluar dari setelah keluar akun YouTube dari handphone Pak suami, ternyata itu ada kendala yang mana aku tuh kurang teliti untuk bacanya teman-teman. Aku pikir tuh nggak masalah untuk akun YouTube aku, dan ternyata itu ngaruh banget ke monetisasi. Ternyata setelah aku logout Gmail di handphone Pak suami, itu ada persyaratan kayak nutup akun gitu loh teman-teman, akun pembayaran. Dan akhirnya setelah aku logout itu aku nggak bisa lagi lihat jam tayang aku berapa jam lagi. Itu subhanallah, dan itu harus menunggu 21 hari. Dan alhamdulillah di Agustus tanggal 31 itu alhamdulillah ya akhirnya aku bisa memperbaiki masalah yang kemarin. Dan alhamdulillahnya aku sudah genap 4000 jam tayang. Jadi untuk akun YouTube aku sekarang sudah dimonetisasi dan persyaratannya juga sudah lulus semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah dukung aku, dukung full ya, dari subscribe-nya, like, komen, dan juga nonton full video dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa teman-teman semuanya aku nggak akan bisa mencapai di titik ini. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang masih berjuang monetisasi, semangat, teruslah konsisten, teruslah mengupload video, jangan pernah menyerah. Kalaupun malas boleh ya teman-teman, tapi malasnya hari itu aja, besok udah harus semangat lagi. Oke, kita lanjut lagi ke video. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku lagi puasa dapet buah jambu. Ini tuh jambunya mengkal ya teman-teman, nggak matang. Kalau mengkal kayak gini tuh enaknya dirujak ya nggak sih? Cuma pakai garam sama cabai aja menurut aku udah enak ya teman-teman. Karena memang aku basicnya tuh suka banget sama rujak, tapi enggak dengan lambung aku. Sebenarnya kalau misalnya makannya tuh nggak berlebihan, insya Allah masih aman gitu ya teman-teman, asam lambung itu nggak naik. Tapi karena aku tuh susah banget mengontrol diri sendiri soal makan pedas apalagi rujak, yaitu kadang bisa suka bukan kambuh ya, lebih ke kembung perut aku. Nanti kalau misalkan setelah kembung tuh jadi kayak nggak mau makan, terus juga beraktivitas kayak kurang semangat karena lambungnya tuh terasa penuh. Nah dilanjut lagi di sore harinya, aku lagi masak, aku masak sambelan tempe. Tadinya tuh mau masak tumis toge, tapi aku tuh kurang bertenaga, kurang bersemangat buat masaknya, jadi ya udah aku masak sambelan tempe ini aja. Karena kalau udah sore hari puasa tuh tenaga sudah mulai berkurang ya teman-teman. Masaknya udah selesai, aku lanjut lagi ke warung karena sebelah rumah tuh jualan donat ya. Kayaknya kurang lengkap kalau misalnya buka puasa tuh nggak pakai yang manis-manis. Jadi akhirnya aku putuskan untuk beli donat aja. Ini donatnya 1000-an ya teman-teman. Aku mix, ada yang daging, ada yang donat gula, dan sama
donat mesis, karena anak-anakku suka donat yang mesisnya. Tahu sendiri, anak-anak tuh suka manis. Oke deh teman-teman, cukup segini aja video aku kali ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya di waktu luang. Dan terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.